Saudaraku, kita seringkali memposisikan diri sebagai orang yang sudah ditebus dosa kita. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita menjadi orang bebas dan kita mengatakan bahwa kita tidak perlu terbelenggu oleh ketetapan-ketetapan agama seperti orang-orang lain karena Kristus telah membebaskan kita. Oleh karena itu ada ajaran gereja yang disebut sola gratia. Hanya oleh anugerah kita diselamatkan. Sebenarnya bukan hasil perbuatan kita. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita bagaimana? Hari ini saya akan mengajak kita belajar. Kalau kita sudah merdeka, bangsa Israel merayakan kemerdekaannya dengan Paskah Perjanjian Lama setiap tanggal 14 bulan Nisan. Kita orang Kristen merayakan kemerdekaan kita dari belenggu perbudakan dosa setiap tahun dalam perayaan Paskah. Kita sudah melalui Yesus sudah melalui kesengsaraan. Artinya dosa itu telah ditebus. Lalu setelah itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu. Mengisi kemerdekaan di dalam Kristus. Seperti bangsa kita setiap tanggal 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan. Tetapi apakah bangsa kita sudah merdeka? Itu menjadi pertanyaan berikutnya. Benarkah bangsa kita ini sudah merdeka? Dalam konteks kedaulatan negara, ya. Tapi bagaimana secara teknologi? Sudah banggakah kita sebagai sebuah bangsa yang memiliki produk dengan merek kita sendiri? Atau kita bangga dengan merek bangsa lain? Kalau naik motor tidak Honda, tidak. Kalau naik mobil tidak produk Jepang atau Eropa, tidak. Kalau produk Indonesia SMK, malu. Bagaimana dengan perabotan rumah saudara? Mulai dari ember, centong, sampai mainan anak-anak. Produk mana? Bagaimana dengan budaya kita? Benarkah kita sudah merdeka bagi bangsa? Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, ini sebuah gambaran tentang keberadaan bangsa kita yang sudah merdeka, tetapi secara esensi belum cukup bisa menikmati dan mengisi kemerdekaan. Kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa, sekarang bagaimana kita mengisinya? Mari kita pelajari apa yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Saudaraku bisa buka HP sucinya. Ada HP-nya yang tidak suci? Galatia 5 ayat 13. Mari saudaraku baca bersama-sama. 2, 3. Ya. Sekarang saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, yang sederhana. Bapak Ibu bisa simak, nanti bisa bandingkan. Saudara sekalian yang saya kasihi, saudara telah diberi kemerdekaan, bukan kemerdekaan untuk melakukan yang salah, melainkan kemerdekaan untuk saling mengasihi dan saling melayani. Bapak Ibu terkasih, kalau Tuhan sudah memberikan kita kebebasan dari perbudakan dosa, kita sudah tidak terbelenggu lagi dengan ketakutan akan kematian tubuh. Kita sudah punya harapan tentang kehidupan setelah kematian. Kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Alkitab mengatakan, saudara sekalian yang saya kasih, saudara telah diberi kemerdekaan. Tentunya kemerdekaan dari perbudakan dosa. Bukan kemerdekaan untuk melakukan yang salah. Artinya apa? Kemerdekaan kita yang kita miliki, kemerdekaan kita dari cara hidup yang salah ini harus kita gunakan untuk tidak kembali kepada kesalahan. Ada orang berkata, hidup kita karena sola gratia, Pak. Oleh karena itu ya kita tidak perlu berusaha berbuat baik.
Karena sola gratia. Ciri orang yang sudah diselamatkan adalah orang yang mau hidup di dalam keselamatan. Orang yang sudah hidup di dalam keselamatan tidak ingin terbelenggu lagi. Orang yang sudah merdeka tidak ingin dijajah lagi. Yang menjajah kita adalah sifat dosa dan karakternya, kemelesetan, cara berpikir, cara merasa, cara melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Kalau kita sudah diberi kemerdekaan, artinya kemerdekaan itu bukan lagi untuk melakukan yang salah. Karena yang disebut dosa atau hamartia itu ada dua. Satu, dosa karena pelanggaran. Hamartia itu meleset dari pikiran perasaan Allah. Satu, dosa karena pelanggaran. Melanggar itu sudah tahu tetapi melakukan. Itu melanggar. Saya ingin bikin sebuah perumpamaan. Kalau kita bisa membaca tanda rambu lalu lintas berwarna merah, hijau, kuning, kita sudah tahu bahwa lampu merah adalah tanda berhenti. Kemudian kita terobos, itu kita melanggar, namanya melanggar peraturan lalu lintas. Sudah tahu tetapi tetap nekat diterobos, itu melanggar. Maka polisi berhak menilang kita atas pelanggaran. Polisi datang nyemprit kita, kemudian menghentikan kita, kemudian bertanya apakah Bapak punya surat kendaraan, apakah Bapak punya surat izin mengendarai kendaraan? Punya. Kenapa Bapak terobos lampu penanda jalan? Saya tergesa-gesa, tapi Bapak melanggar. Salah, melanggar, maka kita ditilang atas dasar pelanggaran. Sudah tahu tetapi melanggar. Yang kedua, kemelesetan karena kesalahan. Salah itu namanya belum tahu tetapi melakukan. Contoh hal yang sama, ada orang dari pedalaman sana, mereka punya kendaraan, bisa naik motor, kemudian main ke Jogja, ke Malioboro. KGB, kagetan, bingungan, gumunan. Kok apik men Malioboro? Kemudian naik motor. Biasa di tengah hutan naik motor, kemudian naik motor di jalan raya. Begitu sampai perempatan, lampu penanda jalan nyala berwarna merah. Apa yang terjadi? Ini orang-orang pada berhenti. Aku terus terobos, jalan aja dia. Kemudian polisi mengejar dan menghentikan, ditanyakan, kenapa adik terus jalan sedangkan lampu berwarna merah? Orangnya berkata, lah kenapa saya nggak boleh jalan? Saya kan pemberani. Maksudnya bagaimana? Apakah adik punya SIM? Tidak punya. Ini kan motor-motor gua. Ngapain harus pakai surat? Udah nggak paham. Kemudian ditanya, apakah saudara punya SIM? Tidak punya. Kenapa Anda melanggar? Bukankah warna merah ini tanda berani? Orang lain nggak berani, aku berani. Salah membaca pesan, itu salah. Ditilang enggak? Kira-kira? Ditilang enggak? Mungkin tidak sama sanksinya dengan yang punya SIM tadi. Oh, Anda dari pedalaman, belum tahu ya bahwa merah itu tanda berhenti. Oh, kalau di tempat saya tanda berani. Merah putih katanya dulu. Merah tanda berani, putih suci. Mungkin orang ini hanya mendapat peringatan saja, teguran saja. Lain kali jangan melanggar lagi. Bikin SIM dulu. Tetapi di dalam kemerdekaan kita, ketika kita sudah menerima keselamatan di dalam Kristus, Bapak Ibu, keselamatan yang kita miliki bukan untuk melakukan yang salah. Salah pun tidak boleh. Salah pun tidak boleh. Kita memang harus benar-benar benar. Tidak melanggar, tidak boleh salah. Melainkan kemerdekaan ini untuk saling mengasihi dan melayani. Kita lanjutkan.
Kalau kita sudah memperingati kemerdekaan kita dari perbudakan dosa, maka supaya kita di dalam perhimpunan gereja ini, kita tidak jatuh kepada pelanggaran dan kesalahan, Alkitab mengatakan kepada kita agar kita dapat saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga kita dapat saling menopang. Yang tahu bahwa sesuatu salah memberitahu yang lain. Yang suka melanggar diingatkan oleh yang lain. Sehingga kehidupan kita benar-benar dapat menikmati kemerdekaan, bukan hanya memperingati. Karena banyak orang memperingati kemerdekaan, tetapi tidak bisa menikmati. Karena Paskah adalah peringatan kemerdekaan dari perbudakan dosa. Yang digambarkan perbudakan dosa itu adalah cara berpikir dunia dalam konteks perjanjian lama, cara berpikir Mesir. Maka tidak heran ketika bangsa Israel itu susah di padang gurun, meskipun ada kehadiran Tuhan di sana, mereka ingin kembali ke Mesir. Pernah mereka mengeluh kepada Musa, Musa, kenapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir untuk mati di padang gurun ini? Kami hanya makan mana, makanan yang tidak kami kenal dan tidak pernah dimakan oleh nenek moyang kami. Sedangkan di Mesir ada mentimun, ada bawang, ada prei. Bawang saja menjadi masalah dan mereka ingin kembali ke Mesir karena bawang. Hal yang remeh-temeh. Sehingga mereka mesti saling menguatkan, saling menopang. Mereka harus berkata satu orang satu dengan yang lain, kita harus sampai tanah perjanjian itu. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Oleh karena itu kemerdekaan kita keluar dari perbudakan di Mesir ini harus kita kerjakan. Kita harus saling menopang satu dengan yang lain, dengan saling mengasihi dan saling melayani. Kita sampai ke tanah perjanjian surga. Bukankah kita sudah berjalan ke sana, Bapak Ibu, tanah perjanjian surgawi? Lalu dalam bahasa GSKI disebut langit baru, bumi baru. Adakah di antara kita yang tidak mau sampai ke sana? Tanah yang berlimpah susu dan madu itu bukan secara remeh-temeh, kemakmuran secara duniawi, tetapi kita dapat hidup di tanah permai di mana tidak ada pelanggaran dan tidak ada kesalahan. Dan itu harus kita latih mulai dari sekarang. Maka ada tanggung jawab hidup yang harus kita kerjakan supaya kita tidak melanggar dan kita tidak berbuat salah. Dan kita sudah hampir sampai di sana. Masing-masing kita sedang berjalan. Kita ada di waktu yang begitu mepet. Kita hampir tidak punya waktu lagi. Mari masing-masing dari kita mulai menghitung berapa waktu yang masih kita miliki untuk kita bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Kapan waktunya? Mulai hari ini. Ibarat kita berjalan, kesempatan kita ya sekarang ini. Yang lalu sudah berlalu. Waktu-waktu yang lampau, yang sudah kita lalui dan tidak bisa kita ulang lagi. Kesempatannya hari ini, hari besok, besoknya, dan sangat terbatas. Masing-masing kita memiliki batasan. Kalau kita sampai usia 80 tahun, tinggal ngitung, saudaraku. Semakin mepet, semakin mendekat. Tidak ada kesempatan berikutnya. Kesempatannya yang sekarang ini untuk mengisi kemerdekaan di dalam Kristus itu, untuk tidak berbuat salah, untuk tidak kembali meleset. Kalau usia saudaraku 40 tahun, kalau nanti waktunya sampai 80 tahun, tinggal 40 tahun. Kalau usia saudaraku 50 tahun, tinggal 30 tahun. Kalau usia saudaraku 60 tahun, tinggal 20 tahun. Itu kalau usianya saudaraku mati pada usia 80 tahun. Setelah itu hanya ada dua kemungkinan. Masuk pada kesengsaraan abadi atau perhentian orang kudus. Tempat di mana kita bisa transit untuk kemudian masuk
ke negeri perjanjian surgawi itu. Waktunya sangat mepet, saudara. Sudah hampir habis, sudah semakin habis. Siapa yang bisa menjamin sampai 90 tahun, sampai 80 tahun? Kalaupun usia kita sampai 90 tahun, saudaraku, cara berpikir kita sudah akan semakin berkurang. Terjadi berbagai kemerosotan secara fisik. Lebaran ini saya mendapat kabar bahwa teman saya di SMP, berarti seusia dengan saya, sehari sebelum Lebaran meninggal. Teman-teman yang lain berduka. Merasa masih muda, usia 45 tahun, tapi mati juga, saudara. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus mempergunakan waktu yang ada. Bapak Ibu terkasih, dalam Galatia pasal 5 ayat 14, saudaraku bisa simak lagi apa yang tertulis dalam Alkitab saudara. Sebab seluruh hukum Taurat dapat disimpulkan dalam satu perintah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengisi kemerdekaan di dalam Kristus, mengisi kebebasan dari perbudakan dosa, harus kita lakukan dengan mengasihi sesama kita. Kita tidak bisa berkata, aku mencintai Tuhan tanpa kita mengasihi sesama. Dan ukuran bagaimana kita mengasihi sesama kita adalah seberapa besar kita mengasihi diri kita sendiri. Melakukan segala sesuatu untuk saudara kita yang lain sama dengan untuk diri sendiri. Sesama manusia, bukan hanya sesama anggota gereja. Kalau sesama anggota gereja saja kita tidak bisa mengasihi, bagaimana dengan orang lain? Apakah orang lain itu tidak sesama manusia? Yang terjadi, kasih ini sudah menjadi rusak. Iblis membidik kita supaya kita tidak bisa mengasihi orang lain. Jangankan orang beragama lain, saudaraku. Orang Kristen, beda gereja, bisa membenci. Orang Kristen, beda pandangan teologi, bisa mencela dan menghina. Orang Kristen, ada saudaranya pindah gereja, bisa sakit hati sampai mati. Ini penghalang. Ini cara yang salah untuk mengisi kemerdekaan di dalam Kristus. Bagaimana kita benar-benar bisa mengasihi sesama kita, saudaraku, satu dengan yang lain, dengan ukuran yang kita pakai untuk mengukur diri kita sendiri. Apa yang orang ingin perbuat kepadamu, lakukanlah itu. Itu harus kita kerjakan setiap hari. Itu harus kita kerjakan setiap saat. Itu harus kita kerjakan setiap waktu. Menjadi anggur tercurah dan roti yang terpecah. Jadi tidak ada lagi kepentinganku, kata Pak Eras dikatakan. Tidak ada lagi kepentinganku, semua adalah kepentinganmu. Kepentingan Tuhan adalah mengasihi saudara yang lain. Sudahkah saudaraku mengasihi satu dengan yang lain? Dengan ukuran yang dapat saudaraku pakai untuk mengukur diri sendiri? Saudaraku memberikan kenyamanan kepada orang lain sama seperti saudaraku ingin mendapat kenyamanan ketika bergaul, ketika bekerja, ketika menjalankan kehidupan di masyarakat. Tampaknya ini bukan perkara yang mudah. Kalau kita belum bisa, artinya kita melakukan kesalahan. Hati yang penuh kasih adalah ciri kehidupan orang yang terbebas dari perbudakan dosa, saudara. Sampai tidak ada kebencian di dalam diri kita. Sampai kita tidak bisa menikmati kebencian itu. Sampai ketika kita mati terhadap sakit hati. Mati terhadap ketersinggungan. Mati. Ini perjuangan kita, oleh karena itu kita mulai sejak di sini. Sejak di bangku gereja ini. Ayo kita mulai. Di antara kita tentu berbeda satu dengan yang lain karena memang berbeda. Berbeda latar belakang, berbeda status sosial, berbeda tingkat pendidikan, berbeda suku, berbeda komunitas.
Kita berbeda, tetapi bagaimana kita bisa saling menampilkan Kristus yang penuh dengan kasih itu? Aku ada untuk mengasihi saudara. Aku datang di sini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bapak Ibu terkasih, ayat 15, tetapi kalau saudara bukan saling mengasihi, melainkan malah cela-mencela dan cakar-mencakar, waspadalah kalau saudara nanti saling membinasakan. Ini bahayanya kalau gereja sudah kehilangan kasih. Kalau di dalam Alkitab terjemahan baru dikatakan di sana, kalau saudaraku saling menggigit. Tetapi kalau saudaraku bukannya saling mengasihi, melainkan malah cela-mencela. Nah, bagaimana ketika ada kekurangan di antara kita? Bagaimana ketika ada kekurangan di antara kita? Apakah kita bisa menopang yang kuat menanggung yang lemah, atau kita malah mencela? Saling mencela-mencela kemudian menjadi bahan perguncingan. Kalau itu masih ada, Bapak Ibu terkasih, berat rasanya untuk tidak melanggar. Mungkin kita memang tidak melanggar, tetapi salah. Tapi kalau saudara bukannya saling mengasihi, melainkan malah cela-mencela dan cakar-mencakar, waspadalah kalau saudaraku nanti saling membinasakan. Dan ini tidak hanya terjadi di luar sana, tetapi juga terjadi di dalam tubuh Kristus. Kalaupun ada yang memiliki pandangan teologi yang agak berbeda, kita bisa berkata, kiranya Tuhan menolong agar saudaraku ini juga semakin dewasa secara rohani, dan kemudian sama-sama bareng-bareng sampai ke tanah perjanjian surgawi itu. Karena aku harus mengisi kemerdekaan di dalam Kristus itu dengan kasih. Oh, kalau dengan gereja bukan, tapi bagaimana dengan agama lain? Kita akan dicela, kita akan dihina, kita akan dikafir-kafirkan. Apa yang kita lakukan? Diam. Yesus berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Doakanlah orang yang membenci kamu, berkatilah musuh-musuh. Saudara-saudaraku berdoa untuk teman yang tidak seiman yang menghina saudara. Aku berdoa untuk diriku sendiri aja nggak pernah, Pak. Tahukah saudara kenapa Nabi Musa tidak masuk tanah perjanjian? Satu kesalahan yang dia lakukan. Apa? Halo? Minta? Mengirim pengintai. Kesalahan yang membuat dia tidak masuk tanah perjanjian. Marah. Dia memukul batu. Ketika bangsa Israel itu menjengkelkan, dia katakan, minta air, kami haus dan mau mati. Apakah engkau membawa kami untuk dibinasakan? Musa, aku mau minum. Padahal sudah tiap hari ada mukjizat. Tuhan mengatakan, Musa, sentuhkanlah tongkat itu di batu karang. Musa muni-muni, kurang aja, kamu itu nggak percaya. Bertahun-tahun kamu nggak percaya. Batu itu dipukul dengan marah, airnya keluar. Israel minum. Tapi apa? Tuhan mengatakan, kamu marah bukan kepada Israel, tapi kepadaku. Kamu salah memukul itu. Aku hanya minta engkau menyentuh, engkau memukul. Dan karena itu, kamu tidak akan masuk tanah perjanjian. Saat ini. Ya, kapan Musa mulai masuk tanah perjanjian? Mulai menginjakkan kakinya di tanah perjanjian kapan? Yang masuk Yosua dan Kaleb. Baru setelah Kristus menyatakan dirinya, saudaraku, ketika Tuhan Yesus berdoa di gunung kemuliaan, Musa datang disaksikan oleh Petrus dan Yohanes. Ada Musa dan Elia datang menginjakkan kakinya. Saudara. Oleh penebusan Kristus saja, Musa menginjakkan di tanah perjanjian yang duniawi itu.
Tetapi suatu saat tentunya Musa bisa ada di langit baru dan bumi baru karena kebebasan dan pertolongan Tuhan Yesus. Tetapi kalau saudara bukannya saling mengasihi, melainkan malah celah-mencela dan cakar-mencakar, waspadalah kalau saudara nanti saling membinasakan. Kalau kita cakar-mencakar, kita tidak punya kasih, kita tidak punya ukuran kasih yang benar, seperti kita mau selamat, kita mau mengajak orang lain selamat, waspada. Kita bisa binasa bersama-sama. Artinya tidak masuk ke tanah perjanjian. Mari kita hitung waktu kita. Jika kita meleset, Bapak Ibu, dalam mengisi kemerdekaan jiwa yang Tuhan berikan, sangat besar kemungkinan kita akan kehilangan kasih dan menjadi penjajah bagi sesama kita. Kita bisa saja membinasakan orang lain. Kita baru mulai gereja ini. Tadi Pak Advin sudah menyampaikan, kita baru mulai. Berapa bulan? Halo? Kita berapa bulan? Satu bulan setengah di tempat ini. Ditambah di pos PI? 4,5. Berarti 5,5 bulan, saudaraku. Kita sudah ada di tempat ini. Kita sudah punya sarana ini. Mari kita isi kemerdekaan kita di dalam Kristus itu untuk mengasihi baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di luar sana. Saudara-saudara, memang kamu dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Kita sudah dimenangkan. Kita sudah merayakan kemerdekaan di dalam Kristus dengan perayaan Paskah. Saudaraku merayakan sampai berlelah-lelah, berangkat dari Jogja jam 7, pulang sampai Jogja lagi jam berapa Pak Joni? Jam 8, 13 jam. Itu semua tidak ada artinya kalau kita tidak mengisinya dengan kasih. Sejak kita merayakan kemerdekaan kita harus mulai mengisi supaya kita tidak terbelenggu oleh kemelesetan cara berpikir lagi. Tidak ada tempat bagi kita untuk sakit hati, tidak ada tempat bagi kita untuk kecewa, tidak ada tempat bagi kita untuk melukai. Kita harus saling mengasihi. Ini mungkin mudah, ini mungkin sebuah khotbah yang ringan, tetapi ini tidak mudah untuk kita kerjakan. Hati kita harus mulai terbuka. Aku mengasihi. Bukan hanya di mulut. Aku mengasihi Tuhan. Apa buktinya? Kasihku kepada sesama. Sebesar apa? Sebesar kasihku terhadap diriku sendiri. Kalau aku mau diampuni, kalau aku mau dimaafkan, kalau aku mau dimengerti, kalau aku mau dipahami, kalau aku mau dimaklumi, aku juga harus melakukan itu. Dan kehadiran saudaraku akan membawa shalom. Dan itu harus kita kerjakan setiap hari selama kita berjalan menuju tanah perjanjian surgawi itu sampai kita nanti menutup mata. Kapan waktunya? Kita tidak tahu. Masing-masing kita. Kapan kita menutup mata? Belum tentu saudara lebih dulu. Belum tentu. Bisa saya terlebih dahulu. Tapi kalau saya pulang duluan, bagaimana nasib gereja ini? Terserah saudara. Kan begitu. Saya tidak ada yang saya gundeli, saudaraku. Semua saya lepas. Istri saya menjadi saksi. Semua saya lepas. Jadi tidak perlu curiga dengan saya. Perintisan-perintisan yang saya kerjakan, saya lepas. Terus terang saudaraku, kalau boleh bicara dari hati ke hati, saya agak sulit masuk di Jogja. Saya harus belajar dan saya harus bisa menerima. Ketika saya hadir di tempat ini, maka saudaraku pasti, dan saya harus memaklumi ada sedikit
iki bener ora salah wong bentuke kaya ngene iki. Modele kaya ngene iki melayani apa? Karena apa? Saudara sudah pernah terluka. Saudara tidak mendapatkan apa yang saudaraku cari di GSKI. Saudaraku pernah berurai air mata. Tapi saya akan melayani saudara. Kasih saya. Sebesar apa saya mengasihi saudara? Sebesar kasih saya terhadap diri saya sendiri. Hari ini saya bisa berkata, Pak Joni, libur ya, macet gitu saya Pak ya. Tapi setidaknya saya sudah berjuang sampai tempat ini Pak. Walaupun apa? Ternyata juga terlambat. Karena Tuhan belum kasih pesawat Bapak Ibu. Kalau sudah punya helikopter saya sampai di tempat ini tadi jam 2. Begitu karena harus darat gitu. Bapak Ibu terkasih, mari kita isi kemerdekaan kita di dalam Kristus. Saudara kita seberang mengisi kemerdekaannya dengan seperti itu. Makan tahu kupat, lontong kupat, saling bermaaf-maafan. Bagaimana dengan kita di sini? Tidak usah menunggu Paskah berikutnya baru kita saling bermaaf-maafan. Hari ini kalau ada kekurangan di antara kita, kita harus saling mengampuni. Ini judulnya khotbah apa Pak? Minal aidin wal faizin. Saudaraku terkasih, kita adalah pengikut Kristus. Isi kemerdekaan kita. Sehingga kalau kita nanti saudaraku sudah berjalan, kemudian kita masuk perhentian orang kudus, dan kemudian masuk langit baru, bumi baru, kita masuk kota kudus Yerusalem baru, ketemu lagi, saudaraku senang. Jangan sampai nanti, walah Yohanes lagi, walah Pak Thomas lagi, Thomas Winata lagi, Pak Cuncun. Tahu nggak saudaraku, ada sebuah perumpamaan. Ada orang yang antri masuk surga, antri. Ini antrian kaum pria, antrian kaum wanita. Semua antri masuk surga, karena mau antri masuk surga, lama pun mereka tetap aja setia. Maju sedikit. Tampaknya yang sini macetnya lama, yang sini agak cepat. Jajaran kaum pria ini. Dia maju sambil lihat-lihat, mungkin ada bidadari di situ gitu ya. Kemudian ada seorang wanita yang ada di sampingnya, kaget dia, aduh. Malaikat tanya, kenapa? Tampak kebingungan, kenapa? Aku nggak jadi aja Pak malaikat, nggak jadi bagaimana? Nggak jadi masuk surga, masuk neraka aja lah. Loh, lah kenapa sih? Ada wanita itu. Nah itu siapa? Istriku. Aku sudah 50 tahun hidup sama dia dalam penderitaan, kesesakan, dan diomeli setiap hari. Kering kupingku, minta maaf setiap hari, juga nggak dipercaya. Nanti di surga ketemu dia lagi. Neraka aja deh. Artinya apa? Jangan sampai kita seperti itu. Kita nanti langit baru, bumi baru ketemu lagi. Saudara kalau bosan sama saya, ketemu di sana Yohanes lagi. Saudaraku, mari kita belajar. Mulai dari sekarang. Saling menerima satu dengan yang lain. Sebesar apa kasih kita? Sebesar kita mengasihi diri kita. Yesus ada di dalam diri kita. Terbukti kita mau mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Damn.